I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Rafael Struijk kaget dan tak percaya kualitas rumput Filipina sangat buruk. Sintayong bongkar masalah timnas Indonesia jelang hadapi timnas Filipina. 3 pemain timnas Filipina yang bisa jadi mimpi buruk timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Rafael Struijk kaget dan tak percaya kualitas rumput Filipina sangat buruk. Striker keturunan timnas Indonesia Rafael Struijk tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait kualitas lapangan di Stadion Rizal Memorial jelang laga kontra Filipina pada Selasa 21 November 2023 malam. Duel Filipina menghadapi timnas Indonesia akan tersaji dalam matchday kedua grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah telak 1-5 dari Irak, pertandingan menghadapi Filipina sangat penting dimenangkan oleh tim asuhan Sintayong demi menjaga asa untuk melangkah ke putaran kedua. Namun, kendati di atas kertas unggul kualitas pemain, timnas Indonesia mendapat tantangan tersendiri mengingat laga kontra Filipina akan berlangsung di rumput sintetis. Bagi negara yang terbiasa bermain di rumput alami, pertandingan di rumput buatan jelas bakal menyulitkan timnas Indonesia. Hal itu pula yang dipikirkan Rafael Struijk. Meski tidak asing dengan rumput sintetis, striker Ado Den Haag itu mengaku kaget dengan buruknya kualitas lapangan Rizal Memorial. Sejujurnya, di Belanda juga ada lapangan buatan, tapi tanpa bermaksud tidak hormat, lapangan ini benar-benar buruk. Sepertinya karena panas, rumputnya sangat keras. Ini adalah lapangan sulit, jadi sangat berbeda dari lapangan di Belanda, kata Rafael Struijk. Lebih lanjut, Struijk menjelaskan bahwa kondisi para pemain cukup baik setelah melahap perjalanan panjang 18 jam dari Basra menuju Manila. Dia yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan andai menjalankan instruksi yang telah diberikan Sintayong selama sesi latihan jelang laga. Kemenangan atas Filipina akan sangat penting untuk mendongkrak posisi Garuda sebelum kembali bersiap memainkan lanjutan kualifikasi pada Maret tahun depan. Sintayong bongkar masalah timnas Indonesia jelang hadapi timnas Filipina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan persiapan terkini anak asuhnya menghadapi laga melawan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Ia menyebut ada 3 masalah yang dihadapi timnya menjelang pertandingan bergulir. Skuad Garuda tiba di Filipina pada Sabtu 18 November 2023 setelah menempuh perjalanan 8 jam dari Basra, Irak dengan jeda waktu 3 hari. Sintayong menilai persiapan Indonesia belum maksimal. Kami mengalami jet lag, perbedaan waktu, dan kurangnya waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan. Namun kami tetap melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pertandingan nanti dan menunjukkan performa terbaik kami, ujar Sintayong. Situasi ini, kata Sintayong, menjadi kerugian bagi Indonesia. Ia tak bisa memungkiri bahwa persiapan anak asuhnya belum maksimal menjelang pertandingan. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau menjadikannya sebagai alasan. Kami harus mengakui bahwa kami mengalami beberapa kerugian untuk mempersiapkan pertandingan nanti. Kami mengalami masa sulit, perjalanan ini sangat panjang dan kita mengalami perbedaan waktu. Namun sebagai pemain tingkat internasional, kami harus menerima kenyataan. Ini tidak mudah untuk menyatakan, oke, kami bisa pulih dengan cepat. Tidak masalah, tapi nanti mungkin kami akan menghadapi beberapa kekurangan dalam hal kebugaran, kata Sintayong. 3 pemain timnas Filipina yang bisa jadi mimpi buruk timnas Indonesia. Petualangan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berlanjut. Timnas Indonesia dan timnas Filipina sama-sama meraih hasil buruk pada laga perdana. Kondisi itu membuat pertandingan nanti diperkirakan akan berjalan dengan sengit, sebab kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Timnas Filipina memiliki banyak pemain berkualitas. 3 pemain ini sangat mungkin menjadi batu sandungan timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut uraiannya. Yang pertama, Neil Eteridge.
Neil Etheridge adalah pemain paling berpengalaman di skuad timnas Filipina. Kiper Birmingham City itu sudah memiliki 68 caps di skuad The Azkal. Kualitas kiper berusia 33 tahun itu tak perlu diragukan lagi. Neil Etheridge menghabiskan karirnya di Inggris yang merupakan negara tempat ia dilahirkan. Neil Etheridge bisa menjadi benteng kukuh yang akan sulit ditembus. Apalagi penyelesaian akhir para penyerang timnas Indonesia belakangan ini masih harus diperbaiki. Yang kedua, McOut. Belakangan semakin banyak pemain timnas Filipina yang bermain di BRI Liga 1. McOut menjadi satu di antaranya. McOut merupakan pemain yang memperkuat Barito Putra sejak musim panas 2022. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menjadi bagian penting di skuad Barito Putra. McOut pun menjadi bagian penting bagi skuad timnas Filipina. Pemain keturunan Jerman itu sudah memiliki 32 caps dan 4 gol. Yang ketiga, Kensaro Daniels. Kensaro Daniels memulai karirnya di BRI Liga 1 sejak awal musim 2023-2024. Pemain kelahiran Amerika Serikat itu dikontrak oleh RAN Nusantara FC. Kensaro Daniels tampil cukup apik di BRI Liga 1 2023-2024. Winger satu ini sudah mencetak 1 gol dan 1 assist di musim ini untuk RAN Nusantara FC. Pemain berusia 28 tahun itu cukup fleksibel di lini depan. Ia bisa bermain di posisi penyerang tengah dan winger kanan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.